Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya pendamping sosial PKH dengan tempat tugas di Desa Babakan dan Desa Sukadami, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Saya akan membawakan simulasi P2K2, yaitu modul 3, sesi 8, langkah 3 dari poin G sampai poin J. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ibu-ibu masih semangat? Oke, nah coba kita lihat flip chart ini ya Bu. Ini ada isi piringku. Nah, bagi ibu hamil, makanannya itu harus yang gizinya seimbang. Oke, bisa kita lihat ya Bu. Nah, di sini ada makanan pokok. Makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan. Nah, karbohidrat bisa didapatkan bisa dari beras, dari jagung, dari ubi, dari sagu. Nah, itu makanannya mengandung karbohidrat. Nah, kalau ibu makanan karbohidratnya sering makan apa Bu? Nasi. Nasi ya, makanan pokok orang Indonesia itu nasi. Oke, nah kemudian ini ada lauk pauk. Nah, lauk pauk itu mengandung protein. Nah, protein dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh. Protein itu dibagi menjadi dua macam ya Bu. Ada protein hewani, ada juga protein nabati. Kalau protein hewani itu didapatkannya dari hewan-hewan. Misalnya dari ikan, daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya. Kalau protein nabati itu didapatkannya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti kacang-kacangan, tempe, tahu. Nah, itu semua mengandung protein. Nah, bisa kita lihat ya tarikan garis-garis ini. Nah, karbohidrat dan protein, nah itu setengahnya di dalam isi piringku. Nah, karbohidrat menempati porsi yang banyak ya, sama dengan mineral. Nah, sementara protein porsinya sama dengan vitamin. Oke, nah kemudian ada juga buah-buahan yang mengandung vitamin dan juga mineral. Nah, buah-buahan apa aja Bu yang sering ibu makan? Pisang. Ya, pisang ya, pisang banyak di kebun juga ya Bu, gak usah beli. Apalagi di Wanayasa banyak manggis ya Bu. Nah, ibu punya pohon manggis? Punya Bu. Ya, nah jadi tidak usah beli ya. Makan aja buah-buahan yang ada di sekitar kita. Nah, apalagi kalau misalkan ibu penerima BPNT, setiap 1 bulan sekali itu kan biasanya ada buah-buahan yang dikasih ya Bu. Ibu penerima BPNT juga enggak? Punya Bu. Ya, nah selanjutnya ada sayuran. Nah, sayuran ini mengandung mineral. Nah, sayuran itu bisa seperti kangkung, wortel, bayam. Nah, itu berfungsi untuk menjalankan proses pengaturan metabolisme tubuh. Nah, ibu suka makan sayuran enggak? Nah, Suka ya. Nah, jadi selama masa kehamilan keempat macam ini harus ada di piring ibu hamil ya Bu. Karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, ini harus ada. Kan makanannya harus bergizi seimbang ibu hamil itu. Nah, dan juga ibu hamil harus minum tablet tambah darah atau TTD. Nah, ibu suka minum nggak? Suka Bu. Biasanya kalau kita periksa ke bidan, nah oleh bidan itu biasanya dikasih tablet tambah darah. Nah, itu harus diminum ya Bu. Nah, supaya kita tidak kekurangan darah selama masa kehamilan. Nah, selain itu juga ibu hamil harus minum air sekitar 8-12 gelas per hari. Nah, beda dengan orang biasa ya Bu. Orang biasa mah 8 gelas juga cukup. Nah, tapi ibu hamil 8-12 gelas. Nah, ini harus lebih banyak porsi minum ibu hamil. Karena selain kita, nah kan ada bayi di dalam janin kita. Nah, jadi porsinya juga harus banyak. Nah, kemudian ibu hamil harus aktivitas fisik ringan.
Nah, jadi selama masa kehamilan, ibu-ibu jangan diam aja di rumah, gak mau gerak atau mager ya istilah zaman sekarang. Nah, jadi jangan ya Bu, ibu hamil itu harus aktivitas fisik, bisa dengan mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan-ringan seperti ngepel, nyapu. Nah, dan bisa juga ibu hamil itu ada senamnya kan Bu, ada senam khusus ibu hamil. Biasanya diajarkan sama ibu bidannya. Nah, silakan aktivitas fisik setiap harinya biar badan kita sehat ya. Nah, selanjutnya ibu hamil harus cuci tangan pakai sabun sebelum makan, atau misalnya setelah buang air besar, buang air kecil, dan juga setelah memegang binatang peliharaan. Jangan lupa ya Bu, cuci tangannya harus menggunakan sabun dan juga di air yang mengalir supaya kuman-kumannya itu terbawa pergi, hilang, itu tidak nempel terus di tangan kita. Oke, nah itu ya Bu isi dari flip chart ini. Oke, nah selanjutnya saya punya kartu pasar ya Bu. Nah, contohnya seperti ini kartu pasar. Warna-warnanya itu banyak ya Bu, ada warna hijau, warna orange, ada warna merah, ada warna kuning. Nah, itu ada berbagai macam, ada kacang hijau, di situ ada pisang, ada kangkung, ada pepaya. Nah, ini kartu pasar ini akan saya bagikan kepada kelompok sehat ya Bu. Nah, silahkan, ini kelompok sehat kartu pasarnya. Nah, kemudian ibu-ibu tolong kelompokkan jenis-jenis makanan yang ada di kartu pasar tersebut sesuai dengan isi piringku. Nah, pilih jenis makanan yang mengandung karbohidrat apa aja. Nah, terus pilih juga makanan yang mengandung protein, makanan yang mengandung vitamin, dan makanan yang mengandung mineral. Nah, di situ banyak ya Bu. Silahkan ibu-ibu pilih menu makan sesuai isi piringku. Ayo kelompok sehat perwakilannya ke depan. Oke, protein ada ikan, ada jagung, ada telur, ada ya buah-buahan, ada jagung, ada apa itu, ada ubi. Oh, salah ya. Ya, kalau salah boleh diperbaiki. Nah, buah-buahan ada pisang, ada pepaya. Nah, sayurannya bisa jagung, wortel. Oke, nah jadi ini jawaban isi menu piringku menurut kelompok sehat. Oke, coba kita lihat ya. Makanan pokok karbohidratnya jagung dan ubi, betul? Betul. Ya, nah terus proteinnya kacang hijau, telur, tempe, dan ikan. Ya, betul. Buah-buahannya ada pepaya dan pisang. Ya, betul ya Bu. Nah, kemudian sayurannya ada kangkung, kacang hijau, kacang panjang, bayam, dan wortel. Ya, betul. Nah, berarti ibu sekalian, ibu-ibu semuanya memahami apa yang saya jelaskan. Udah bagus ya Bu. Oke, nah ibu-ibu tolong gunakan bantuan dari PKH itu sebaik mungkin ya. Bantuannya itu untuk ibu hamil silahkan gunakan untuk membeli makanan yang bergizi, membeli ikan, membeli tempe, membeli tahu. Nah, kalau ibu-ibu punya BPNT juga, nah bisa BPNT itu untuk membeli pasokan beras buat ibu, dan juga telur ya. Biasanya kan BPNT beras, telur, dan yang lainnya. Nah, itu gunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Nah, selanjutnya kalau ibu-ibu mau mempelajari lebih lanjut tentang makanan ibu hamil, nah bisa dibaca di buku pintar halaman 9 ya Bu. Ya, udah punya kan buku pintarnya? Udah. Oke, nah silahkan dibaca ya Bu lebih lanjut. Oke, nah cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.